Sebelumnya pemirsa, satu orang siswa meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit, sementara satu lainnya masih dalam perawatan. Kejadian ini diduga terjadi akibat polisi melerai siswa yang sedang terlibat tawuran. Dua orang siswa SMK 4 Semarang diduga menjadi korban penembakan oleh oknum polisi Polrestabes Semarang di daerah Kalipancur, Semarang, Jawa Tengah. Korban berinisial GRO meninggal dunia akibat luka tembak di bagian pinggul. Sementara rekan korban berinisial S mengalami luka tembak di bagian tangan dan masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Polrestabes Semarang menginformasikan hal itu, namun penembakan itu diklaim sebagai tindakan tegas terukur yang dilakukan anggotanya saat melerai tawuran. Saat itu kita melakukan pemeriksaan terhadap 12 tersangka. 12 anak-anak yang terlibat. 4 diantaranya kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Mereka dari 2 kelompok yang berbeda, geng Seroja dan geng Tanggul Pojok. Nah, korban ini kebetulan dari geng Tanggul Pojok yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Sementara itu, hingga kini polisi masih mendalami peristiwa tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Ya, untuk membahas kasus siswa SMK tewas diduga ditembak oknum polisi, kami telah terhubung dengan Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso. Selamat malam Pak Sugeng, apa kabar? Selamat malam Mbak Fasya ya. Syafa, dengan Syafa di studio. Pak Sugeng, jika memang benar terjadi tawuran, sebetulnya bagaimana tindakan tegas terukur sesuai prosedur yang bisa dilakukan oleh seorang polisi, terutama jika dirinya merasa terancam? Syarat penggunaan kekuatan senjata oleh anggota polisi itu syaratnya adalah bahwa senjata tersebut digunakan untuk menghambat, mencegah atau menghilangkan potensi serangan yang membahayakan jiwa petugas ataupun anggota masyarakat. Jadi bisa ditembakkan senjata tersebut apabila ada serangan yang membahayakan jiwa petugas atau anggota masyarakat, ya. Nah, ini yang harus menjadi fokus pemeriksaan oleh Propam, oleh Paminal Propam Polda Jateng. Ya, ini kan ada informasi dari Poltabes bahwa ketika melerai diserang. Ya, kalau ketika melerai ada serangan, apalagi juga ditemukan alat bukti senjata tajam, ya. Kemudian ada 4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka peristiwa tawuran. Ini kan ada latar belakangnya, ya. Ada latar belakang orang yang memegang senjata, ya. Kemudian mereka sedang terlibat tawuran, ya, kejar mengejar atau serang menyerang. Ada anggota polisi. Pertanyaannya kan adalah apakah anggota polisi tersebut mendapat ancaman yang membahayakan jiwanya, atau anggota polisi tersebut berusaha mencegah agar tidak terjadi ancaman keselamatan jiwa orang lain. Ketika tindakan ada ancaman yang membahayakan jiwa dan tidak dapat dilakukan pilihan lain, ya, dalam keadaan yang mendesak, tidak dapat dilakukan pilihan yang lain, maka menurut peraturan kepolisian tentang penggunaan kekuatan di dalam tugas kepolisian itu hal tersebut bisa dilakukan dan dinyatakan sah. Nah, fokus nanti oleh Paminal Propam
Polda Jateng adalah penekanannya di sini nih. Apakah benar ada ancaman? Nah, itu kan dibuktikan nanti dengan ya ada korban yang luka, ya korban luka tangan itu kan ada, ya luka tangan. Nah ini mungkin akan didalami. Apabila memang ada ancaman serangan karena dianggap sebagai anggota polisi sebagai bagian daripada kelompok yang pelaku tawuran, ya itu tidak menurut saya sesuai aturan. Tapi kalau tidak ada ancaman, bisa terbukti tidak ada ancaman, nah ini juga bisa satu pelanggaran prosedur, ya. Jadi begitu. Baik Pak Sugeng, kalau aturan yang ada saat ini terkait standar operasional prosedur penggunaan senjata api oleh polisi, apakah peraturannya sudah baik atau memang perlu ada yang direvisi ke depannya Pak Sugeng? Peraturan itu sudah sangat detail ya. Peraturan tersebut sangat detail. Hanya ada satu ketentuan, penetapan kondisi mendesak di mana tidak bisa diambil tindakan lain selain melakukan penembakan, itu ada pada wilayah diskresi anggota polisi, ya. Nah, di dalam proses tersebut itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan misalnya apabila melihat ancaman yang membahayakan jiwa atau menimbulkan luka berat, dia harus memerintahkan secara lisan bahwa orang yang memegang senjata tersebut berhenti meletakkan senjata. Kalau kemudian dia tetap menyerang, maka tembakan diarahkan kepada tembakan peringatan dulu, ya. Ada tembakan peringatan. Kalau kemudian masih bergerak melakukan ancaman, tembakan ke kaki, ya, ke tanah dan ke kaki. Tahap selanjutnya, kalau masih juga pilihannya ini kembali kepada anggota polisi tersebut, apa yang disebut dengan kondisi mendesak. Kondisi mendesak mungkin sudah terlalu rapat, ya. Jadi ketika dikasih peringatan, harusnya ada waktu bagi si pelaku yang mau menyerang tersebut berpikir untuk mengurungkan. Tapi kalau sudah dekat, ya antara anggota polisi tersebut mati atau melumpuhkan si pelaku ya yang membawa senjata itu. Baik, Pak Sugeng, perlukah ada pemeriksaan kejiwaan secara berkala terhadap seluruh anggota Polri seperti yang tadi disarankan oleh Ketua MPR Pak Ahmad Muzani, karena bukan kali pertama senjata api polisi ini menyebabkan nyawa melayang, begitu Pak Teguh? Setahu saya di dalam peraturan tentang pemberian izin penggunaan senjata itu 6 bulan sekali kepada anggota dilakukan pemeriksaan berkala. Awal ketika anggota akan mendapatkan atau merasa perlu diberikan senjata itu dilakukan tes psikologi, ya. Kemudian 6 bulan sekali. Masalahnya apakah dilakukan secara tertib oleh masing-masing kesatuan, melibatkan pusat psikologi, ya, daripada kepolisian. Nah ini yang harus dicari tahu, ya, dilihat catatan-catatan pemeriksaan. Pasti oleh Paminal juga dilakukan pemeriksaan ini, ya, catatan-catatan tersebut sudah rigid, ya, ditentukan setiap berkala. Baik Pak Sugeng, kita kembali ke kasus siswa SMK di Semarang. Kalau dari keterangan Satpam yang ada di lokasi, katanya tidak ada tawuran malam itu dan hanya ada sekitar 3 atau 4 orang di sana. Apa yang harus dilakukan agar pengungkapan kasus ini bisa berjalan dengan adil dan transparan, Pak Sugeng? Kita sama-sama tidak tahu, tidak berada di lokasi, ya. Yang berwenang melakukan ini mengumpulkan alat bukti terkait dugaan ditembaknya anak sekolah ini adalah Paminal Propam Polda Jateng, ya. Jadi kita percayakan ke mereka. Keterangan-keterangan tersebut pasti akan dihimpun, ya, dihimpun oleh Paminal maupun perkara pokoknya yaitu soal tawuran karena ada 4 tersangka, ini pasti dihimpun. Ada juga mungkin pengumpulan bukti CCTV di lokasi, ya,
kemudian keterangan korban yang tertembak tangannya masih hidup, ya, ini pasti dihimpun. Kita percayakan pada mereka, ya. Baik, terima kasih Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Terima kasih.